Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Rifatul Alfia sebagai mahasiswa pasca sarjana Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas saya yaitu dalam mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika dengan dosen yaitu Dr. Heni Pujiastuti. Makalah yang saya buat yaitu tentang teori belajar John Dewey. Seperti biasa, poin-poin dalam makalah yang akan saya paparkan pada video kali ini yaitu tentang yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan makalah. Setelah itu bab 2-nya yaitu pembahasan yang terdiri dari sejarah hidup John Dewey, teori pengetahuan, konsep pendidikan, pokok pemikiran, karya John Dewey, dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang kita tahu, psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematik dari proses-proses dan faktor-faktor yang berkenaan dengan kegiatan belajar seseorang. Dari batasan pengertian ini dapat kita artikan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mencoba meneliti, mempelajari, mendekati, menyelidiki, serta sistematis secara teratur. Hal ini seperti apa, bagaimana, mengapa, belajar, atau berusaha memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dari pemaparan tersebut, salah satu filsafat dalam dunia pendidikan adalah John Dewey. Salah satu alirannya yang terkenal yaitu pragmatisme. Pragmatisme yaitu sebuah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat dampak manfaat secara praktis. Dengan demikian, yang terpenting bukanlah tentang kebenaran objektif, melainkan kegunaan praktisi pengetahuan terhadap masing-masing individu. Menurut John Dewey, pendidikan itu harus dirancang sesuai keadaan yang nyata. Metodenya yang terkenal yaitu learning by doing, di mana terfokus pada keaktifan siswa. Hal ini sejalan dengan salah satu pendapat dari aliran pragmatisme ini yaitu Colahan dan Chuck, bahwasanya pendidikan pragmatisme itu berorientasi pada progresisme. Dalam arti, pendidikan pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebih dan membosankan dari pendidikan sekolah yang tradisional. Selain itu, dalam artikel John Dewey didapat dari John pada Trigonometry 2000 yang mengatakan untuk melaksanakan penyelesaian masalah belajar pada siswa harus terlebih dahulu membuat kesimpulan penyelesaian yang didapat. Adapun tahap-tahap penyelesaian masalah menurut John Dewey, yang pertama, mengenali menyajikan masalah. Tidak diperlukan strategi pemecahan masalah seperti pada gambar di samping, yaitu tidak diperlukan strategi pemecahan masalah jika bukan merupakan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Strategi pemecahan masalah menekankan pentingnya definisi masalah guna menentukan banyaknya kemungkinan penyelesaiannya. Nah, dari latar belakang tadi dirumuskanlah sebuah masalah. Yang pertama, siapakah John Dewey? Yang kedua, apa kedudukan John Dewey terhadap dunia pendidikan khususnya pembelajaran matematika? Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan John Dewey? Yang keempat, pokok pemikiran apa saja yang dimiliki John Dewey? Dari rumusan itu saya tarik tujuan makalah ini berdasarkan uraian rumusan makalah di atas. Tujuan dari makalah yaitu mengenal siapa John Dewey. Yang kedua, menjelaskan kedudukan John Dewey terhadap dunia pendidikan. Nah, selanjutnya sejarah hidup John Dewey. Silakan, ini adalah foto bapak filsuf kita yaitu John Dewey. Teori yang terkenal yaitu teori belajar learning by doing, belajar sambil melakukan. Teori dan metode tersebut pertama kali dikenal oleh seorang filsuf asal Amerika yang lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat, yaitu John Dewey. John Dewey lulus dengan gelar sarjana dari Universitas Vermont setelah menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1884. Dimulai mengajar
filsafat psikolog di Universitas of Michigan. Dan yang kedua, dia juga mengajar filsafat psikolog Universitas Michigan. Setelah itu bergabung dengan Fakultas Filsafat di Universitas of Chicago. Isi teori metodenya, dalam teori berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari. Dalam melakukan apa yang tidak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. Nah, teori pengetahuannya, konsep kunci pengetahuan dari filsafat John Dewey ini adalah pengalaman. Karena pengalaman adalah satu-satu yang dimiliki oleh manusia, didapat pada sumber J. Dewey 2000. Menurut pragmatisme Dewey atau yang disebut dengan instrumentalisme, pandangan bahwa pengetahuan dihasilkan dari ketajaman korelasi antara peristiwa atau proses perubahan. Konsep pendidikan Dewey dimulai dari prioritas pada kegiatan yang bermakna dalam pembelajaran dan partisipasi dalam demokrasi. Salah satunya adalah konsep pendidikan progresivisme, yaitu suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang antara lain dipelopori oleh filsuf kita ini, yaitu John Dewey. Bagi Dewey, keharusan etis sentral dalam pendidikan adalah demokrasi setiap sekolah, tidak seperti model pengajaran sebelumnya yang mengandalkan orientasi dan hafalan. Ada pokok pemikiran John Dewey dikenal karena konsep pemikiran tentang pragmatisme tadi. Selain pragmatisme juga pemikirannya yaitu relativisme, active learner. Untuk itu dalam makalah tadi ini akan dibahas juga pokok-pokok pemikiran yang dimiliki oleh John Dewey. Nah, inilah dia pokok pemikiran filsuf kita di dunia pendidikan nih, Bapak John Dewey, yaitu yang pertama pemikiran pragmatisme yang tadi kita jelaskan, yang kedua pemikiran epistemologi logika, yang ketiga pemikiran pendidikan, yang keempat pemikiran estetik, dan yang kelima pemikiran studi filsafat pendidikan, dan yang keenam pemikiran tentang jurnalisme. Nah, karya John Dewey banyak sekali karya dan buku-bukunya yang diterbitkan dari filsuf John Dewey ini. Banyak mempengaruhi corak berpikir Amerika. Pengaruh ini juga banyak berasal dari buku-buku dan karya yang dihasilkannya. Dan salah satu karyanya yaitu Psikologi yang diterbitkan pada tahun 1891. Nah, setelah itu konsekuensi yang diambil dari John Dewey ini dan dari proses pendidikan peserta didik untuk meningkatkan keduanya, menurut pragmatisme proses pendidikan mempunyai dua segi, yaitu psikologi dan sosiologi. Dari segi sosiologi, pendidikan harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak. Pendidikan yang akan dikembangkan seperti ini berlalu di Amerika, yaitu psikologi, aliran behaviorisme, dan pragmatisme. Dari segi sosiologi, pendidikan harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbing. John Dewey mengatakan bahwa tenaga-tenaga pendidikan itu harus diabdikan pada kehidupan sosial. Jadi mempunyai tujuan sosial, maka pendidikan adalah proses sosial dari sekolah dan suatu lembaga sosial. Nah, kesimpulannya yang didapat bahwa John Dewey ini tertarik pada filsafat pragmatisme yang diajarkan juga oleh Charles Sanders Peirce dan dipopulerkan oleh William James. Konsep pragmari itu yaitu segala sesuatu tergantung dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan dengan mengacu pada instrumentalis, tidak memiliki tujuan akhir. Nah, selain itu sering individu bertanggung jawab untuk memberikan dalam tugas yang berkesinambungan. Seperti itu. Ini juga ada daftar pustaka yang didapat dari sumber-sumber makalah yang tadi saya katakan. Oke, terima kasih pada kesempatan hari ini.
prabudaya.